Serda Ucok Tigor Simbolon pasti tidak asing lagi di telinga kalian. Ya, Serda Ucok merupakan anggota Kopassus yang menghabisi nyawa preman Yogyakarta yang sangat meresahkan masyarakat. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 Maret 2013 yang lalu. Sudah 9 tahun peristiwa ini terjadi, tetapi selalu ada cerita menarik di balik kasus ini. Kisah ini berawal dari terbakarnya emosi Serda Ucok Tigor Simbolon saat mendengar teman seangkatannya Sertu Sriono dianiaya oleh sekelompok preman. Ditambah kematian seorang anggota Kopassus Serka Heru Santosa akibat dibunuh kelompok DKCS di Hugos KP. Serda Ucok mengajak dua temannya, Serda Sugeng Sumeryanto dan Koptu Kodik, untuk bergabung membalaskan dendam. Saat itu, Serda Sugeng Sumeryanto dan Koptu Kodik tengah berlatih di Gondosuli, Pegunungan Lawu, Karanganyar. Mengendarai Toyota Avanza bernopol B8446XC, mereka bertiga keluar dari tempat latihan dengan membawa senjata AK-47. Sekitar pukul 17.00 WIB, Jumat 22 Maret, Serda Ucok CS kembali ke markas untuk mandi dan mengajak beberapa teman lainnya. Mereka berjanji ketemu di kantin Denma Kopassus milik Nyonya Agustinus. Di markas mereka sempat berputar-putar kompleks. Beberapa rekan yang ditemui dan diajak. Selain Avanza, mereka juga membawa mobil Suzuki EPP. Pukul 22.00, mereka berangkat ke Yogyakarta. Jarak markas Kopassus dengan Sleman, Yogyakarta kurang lebih 60 km. Di depan pos Propos, Ucok CS sempat ditanya oleh Wakil Komandan Regu Propos, Serma Sutar, dan mengaku akan ke Yogyakarta. Belakangan, Serma Sutar dijadikan terdakwa karena tak melapor ke atasan soal kepergian Ucok CS. Rombongan pun menuju kawasan Lempuyangan dan Malioboro dan berharap bertemu penganiaya Sertu Sriono, yaitu Marcel CS, yang dicari pun tak ditemukan. Rombongan meneruskan perjalanan menuju Ring Road Utara. Di dekat pospol kampus UTY sekitar pukul 24.00, mereka bertanya pada beberapa orang yang tak dikenal soal tempat anggota Kopassus yang dianiaya. Salah seorang menjawab tidak tahu. Kemudian ada salah satu yang mengatakan ada rombongan mobil tahanan yang menuju Lapas Cebongan pada sore hari. Salah seorang yang tak dikenal yang memberikan info itu kemudian menunjukkan arah ke LP Cebongan. Rombongan tak kesulitan menemukan LP tersebut. Mereka turun dan terdakwa Ucok langsung menuju belakang mobil, membuka pintu. Dia langsung membagikan senjata kepada teman-temannya serta memakai penutup kepala atau sebo. Karena pintu gerbang dikunci, prajurit baret merah ini meloncat pagar dan menuju pintu utama lapas. Mereka mengetuk pintu dan minta dibukakan pintu. Petugas jaga lapas lewat celah kecil bertanya maksud kedatangan mereka. Rombongan mengaku dari Polda DIY dan hendak meminjam atau ngebon DKCS. Petugas tidak memperbolehkan dan meminta besok pagi saat jam kantor buka. Ucok CS menodongkan senjata dan akhirnya masuk ruangan. Mereka menjemput Margo Utomo yang membawa kotak kunci di rumahnya tak jauh dari lapas. Margo Utomo menelpon Kalapas Sukamto Harto, namun kemudian salah satu anggota Kopassus marah dan langsung memukul dan menendang petugas. Dia juga merusak CCTV dan alat rekam di ruangan lapas. Selanjutnya, mereka masuk menuju Blok A. Mana Deki? Mana Deki? Teriak mereka. Setelah mengetahui posisi Deki CS, Ucok beraksi. Dia menembak Deki dan dua temannya. Satu lainnya, Adek atau Yerimianto, tidak kelihatan karena ada di dekat kamar mandi. Saat hendak mengeksekusi Adek, senapan AK-47 milik Ucok sempat macet. Ia lalu meminjam AK-47 temannya dan dor. 4 tersangka pembunuhan Serka Heru Santoso akhirnya tewas akibat ditembus timah panas. Setelah selesai, bahu Ucok ditepuk rekannya. Rombongan pun pergi meninggalkan lapas. Di daerah Tegalando, Klaten, salah satu anggota rombongan berganti mobil. Ucok CS menuju Gondosuli, tempat latihan. Ucok CS langsung tidur seolah tak terjadi apa-apa. Mereka juga ikut latihan lagi di Gondosuli.
Mereka baru mengaku melakukan pembunuhan setelah bertemu Brigjen Unggul K. Yudhoyono, Ketua Tim Investigasi TNI. Dua di antara preman yang ditembak Serda Ucok, Diki dan Juan bukan kaum raib. Mereka punya banyak catatan kriminal di wilayah Yogyakarta. Bahkan Diki, lelaki kelahiran Kupang, Nusa Tenggara Timur, tertera pada data Polresta Yogyakarta pernah ditahan dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Yang lebih hebatnya lagi, saat ditangkap dalam kasus pemerkosaan, dia baru saja bebas bersyarat dengan sisa masa tahanan 2,5 tahun akibat kasus pembunuhan di Jalan Solo pada tahun 2002. Riwayat Yohanes Juan Mambait alias Juan tak kurang hitamnya. Dia adalah mantan anggota Polresta Yogyakarta. Pria kelahiran Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur itu lalu dipecat dengan tidak hormat dari Polri karena terlibat kasus narkoba. Di dunia hitam Yogyakarta, nama Diki Ambon sudah tidak asing lagi. Dia dikenal merupakan gembong kelompok preman yang amat ditakuti dan kerap membuat onar. Wilayah kekuasaannya antara lain membentang di sepanjang Jalan Solo, Yogyakarta. Pangdam Diponegoro yang pada saat itu dijabat oleh Majen Hardiano mengatakan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan anggotanya. Ia pun rela dimutasi dan tidak memikirkan karirnya demi anggotanya. Saya hormat, bangga kepada 11 prajurit Angkatan Darat yang saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Pomdam. Kebanggaan saya adalah sebagai prajurit, saya pertaruhkan karir, pangkat, jabatan saya untuk 11 prajurit itu. Oke? Itulah bentuk soliditas ya, yang tidak bisa tergoyahkan. Selain Pangdam Diponegoro, Komandan Jenderal Kopassus yang pada saat itu dijabat oleh Majen TNI Agus Tomo pun ikut bertanggung jawab apa yang dilakukan oleh anak buahnya. Sayalah orangnya, Mayor Jenderal TNI Agus Tomo, Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus. Grup 1 Serang, Grup 2 Solo, Grup 3 Sandiyuda Jakarta, Sat 81 Kopassus, Pusdik Batu Jajar. Itu semua bawaan saya, itu organisasi saya, itu semua anak buah saya. Maka sayalah orang yang paling bertanggung jawab di Kopassus. Nah, di dalam beberapa momen Ucok sempat menemui massa. Dia juga pernah menyampaikan pembelaan yang membuat pendukungnya merinding tak berhenti memberikan dukungan. Pada sidang 22 Agustus 2013 lalu, Serda Ucok Tigor Simbolon bersama 8 orang terdakwa lainnya menemui massa pendukung. Mereka menerima kalungan bunga dan teriakan dukungan. "Hidup Kopassus, hidup Kopassus, hidup Bang Ucok," teriak massa. Usai menerima untaian kalung bunga, Ucok didaulat untuk berorasi. Salah satu peserta aksi kemudian menyerahkan sebuah megafon kepada Ucok. "Ini sangat luar biasa buat kami. Ini merupakan dukungan yang tidak pernah kami duga. Ini yang membuat kami seperti ini," kata Ucok. Dia berterima kasih kepada masyarakat Yogyakarta yang memberikan dukungan. "Terima kasih buat masyarakat yang cinta damai dan keadilan. Terima kasih atas dukungannya," kata Ucok. Ditutup dengan salam komando yang disambut riuh massa. Serda Ucok Tigor Simbolon menyatakan siap bertanggung jawab atas tindakannya. "Saya tidak membayangkan akan ada dukungan seperti sekarang ini. Saya membayangkan apa yang saya lakukan akan mendapat hujatan. Tetapi ternyata sebaliknya mendapat dukungan dari masyarakat. Ini meringankan beban saya," kata Ucok yang langsung disambut tepuk tangan massa. Menurut Ucok, adanya dukungan moral tersebut membuat dirinya merasa lebih ringan menghadapi di persidangan. Dia juga menyatakan rasa penyesalannya dan meminta maaf kepada keluarga keempat korban atas tindakannya itu. Dia mengatakan dakwaan auditor tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Menurut Ucok, tindakannya tak bisa disalahkan sepenuhnya karena masyarakat merasa diuntungkan dengan pembunuhan preman yang berdampak pada keamanan Yogyakarta lebih kondusif. Tugas di daerah konflik itu menjadi kebanggaan. Lebih baik pulang nama daripada gagal tugas, kata Ucok yang langsung disambut dengan tepuk tangan pengunjung sidang. Dalam pembelaan pribadinya juga, Serda Ucok Tigor Simbolon menegaskan tidak melakukan tindakan pidana melawan perintah atasan. Dia juga membantah tindakannya sebagai pembunuhan berencana. Tidak perlu menghambur-hamburkan peluru untuk di KCS, tapi bisa menggunakan alat lain dan tidak memakai penutup wajah sehingga tidak diketahui sipir dan orang lainnya, katanya. Ucok menambahkan, Serda Sugeng dan Koptu Kudik ikut serta karena mereka tidak mengetahui apa yang dilakukannya. Sugeng sempat merampas senjata AK-47 yang dipakai Ucok menembak
dan menarik keluar sel. Sugeng juga tidak tahu kalau Ucok membawa peluru tajam. Ucok mengatakan penembakan terhadap Jiki terlanjur dilakukan. Dia mengakui dan ikhlas dipenjara dan bertanggung jawab berapapun hukuman terhadapnya. Tapi saya berharap majelis hakim tetap memberi kesempatan saya menjadi prajurit. Majelis jangan menjatuhkan hukuman Taman dipecat sebagai prajurit, karena menjadi prajurit merupakan kehormatan. Saya mohon majelis menyatakan saya masih layak dipertahankan sebagai anggota dalam dinas militer, pungkas Ucok. Serda Ucok Tigor Cembolon divonis hukuman 11 tahun penjara dan dipecat dari kedinasan. Setelah menjalani masa hukuman, ia akan tinggal di Yogyakarta. Saya akan tinggal di Yogyakarta dan akan membina pemuda Yogyakarta memberantas preman, kata Serda Ucok. Ratusan pendukung dari berbagai elemen itu langsung menyambutnya dengan teriakan, "Hidup Ucok, hidup Ucok, hidup Kopassus." Serda Ucok mengucapkan terima kasih atas dukungan berbagai organisasi. "Terima kasih semua atas dukungan teman-teman selama ini," katanya sebelum masuk mobil tahanan. Usai orasi sebentar, Serda Ucok bersama terdakwa lainnya memasuki mobil tahanan menuju tempat penahanan di Denpom, Yogyakarta. Mobil tahanan sempat ikuti massa hingga menuju jalan raya. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.